Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman of live, masih di suasana Lebaran ya. Tanpa berlama-lama, di edisi rekaman kali ini kita mau sapa saudara Warrior kita dari Indonesia Timur, yaitu dengan Mas Rizal ya di Ternate. Iya, Halo, selamat malam waktu sana. ya selamat malam. Indonesia Kalau di Timurnya sini udah malam. iya, di sini masih agak sore. Sore menjelang malam Ya, lah boleh dibilang. Mas Rizal, postingannya ya, aku di tag ya kan, ya, langsung alarmnya nyala, langsung wah ini iya. keren ini. Apalagi ada kata apa? Palopo ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Lupa aku. Ternate. Ternate ya, Ternate ya. Ya, Oh, iya, Ternate. Jadi, Ternate. wah ini layak untuk segera di. Hmm. Jadi boleh dong diceritain walaupun Hmm. KF-nya baru berapa lama, Mas Rizal? Saya semenjak November tahun kemarin, berarti November tahun kemarin. ya Jadi ya sekitar masih 7 bulanan lah ya. sekitar itu Masih tujuh baru jalan. bulan. Ya. Ya, tapi lihat transformasinya dahsyat. Hmm. Boleh dong, Mas Rizal, diceritain awal sebelum ketemu KF, kemudian ketemu Hmm. KF-nya dari mana, apa yang membuat Hmm. Mas Rizal yakin menjalani KF, kemudian apa yang Hmm. dialami, manfaat apa yang dirasakan. Itu dulu deh, Ya, nanti kita oke. beranjak dari situ. Silakan, Mas. Ya, ya, terima kasih Mas Hobi. Ini Ya, suatu kesempatan yang mulia ini saya bisa diundang aduh, di sama-sama. channelnya. Ya, Sama-sama. saya mungkin pertama saya mau ceritain sedikit terkait dengan saya mengenal ya KF ini. Hmm, hmm, Sebelumnya saya memang udah eh, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk dalam tanda petik eh, check up. Check up ini oh, terkait oke. terkait dengan gula darah saya. Gula darah saya itu saya udah hampir 3 tahunan Hmm, harus rutin minum obat diabetes oh, oke. karena karena apa? Ketika kita konsumsi obat pun itu Hmm, pagi sama malam hmm, gula darah saya masih tetap di 200-an. hmm, Kalau kalau tidak minum itu udah pasti 200 lebih lah, 200 hmm, lebih. hmm, Jadi hmm, hmm. memang disarankan dokter untuk tetap konsumsi obat gula. Waktu itu Hmm, saya metformin ya, metformin pagi hmm, pagi hmm, sama hmm, sama malam. hmm, hmm. Jadi ini berlangsung 3 tahun itu lumayan lah. Oh, Eh, Minumnya itu konsumsinya itu sudah lumayan. Terakhir kemarin saya merasa agak maksudnya bagian pinggang saya juga sedikit nyeri-nyeri. hmm, Sampai akhirnya saya harus check up juga terkait dengan harus eh, melihat kondisi ginjal saya. hmm, Karena takutnya nyeri ini apakah itu udah masuk ke ginjal atau gitu. Tapi ternyata hasil labnya memang hmm, ginjal waktu itu kelihatan agak apa ya kotor sedikit ya kotor. hmm, hmm, Tapi menurut hemat saya itu sudah sangat mengganggu saya karena saya ini kok sudah 3 tahun konsumsi obat rutin hmm, untuk gula darah. hmm. Apalagi kalau kita gak jaga makan mungkin kolesterol sama darah tinggi tetap ikut. Itu ikut, tetap Udah ikut. satu Ya, paket itu. ya. Jadi Hmm, pertama itu saya coba pola makan ya gak makan maksudnya konsumsi nasi sama itu tetap cuma dikurangi. Tapi ternyata hmm, tidak berubah juga. Ya hmm, hmm, tahulah kita
kita di Indonesia Timur ini kan obat herbal, obat alami yang dari daun-daunan itu kan masih banyak juga. Dikasih saran minum ini, tapi ternyata tidak juga. Gula darahnya masih tetap di angka yang sama, tidak berubah-berubah. Jadi kayak apa ini, kayak putus asa ya? Putus asa, ya. Karena berusaha menurunkan gula darah itu tadi. Gula darah. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah kenal KF itu lewat YouTube juga, YouTube. Nggak salah itu TV One-nya, ada seorang ibu itu terkait dengan diabetes yang sudah menahun, tapi ketika mengikuti KF ini bisa diabetesnya bisa normal gitu. Saya awalnya ketika coba membaca, mengikuti apa yang disampaikan, saya awalnya juga ragu, loh ini makan daging, makan lemak, kok kolesterol bisa aman, darah tingginya bisa aman begini. Wah, saya coba mempelajari, masuk ke grup Facebook, coba membaca protokolnya, dipelajari. Tahun 2021 itu awal tahun itu saya sebenarnya sudah coba menerapkan, tapi gitulah, awal itu kan kita memang masih penasaran dengan nasi, apalagi kalau kita Indonesia Timur belum makan nasi, itu belum makan sebenarnya. Iya betul banget, betul sekali. Belum makan, kalau tidak makan nasi itu belum makan. Iya, padahal udah makan yang lain-lain ya. Ya, roti dan lain-lain, snack udah makan, tapi belum makan nasi, ya belum makan. Belum makan. Jadi awal itu saya coba ikut beli Vesio. Kita memang di tempat saya memang agak susah dapat stok-stok yang lain ya, kayak cuka apel. Daerah saya memang masih ya daerah yang agak jauh dari sentuhan kota lah ya. Siap. Jadi saya agak susah dapat cuka apel sampai itu. Jadi saya beranjak dari Vesio aja. Vesio itu pun kebetulan dulunya pernah kelompok PKK di sini membuat keterampilan itu, pernah diajari oleh para LSM itu, diajari. Saya coba meminta mereka untuk membuat, saya coba konsumsi. Saya konsumsi, ternyata awal ya 1 minggu pertama, artinya ketika mempelajari terus ikut dan gagal itu sekitar 3 atau 4 kali itu, Pak Mas Bob. Saya seperti itu maunya, sehingga nanti di awal November itu saya, wah ini gula darah saya nggak bisa turun, nggak bisa dibantu ini kalau. Nah, saya coba lagi, seminggu itu, memang coba disiplin betul, nggak makan, sudah nggak kelain hati, tetap makan, karena kita di sini kan ikan kan lumayan ya, saya konsumsi ikan. Itu seminggu saya coba tes gula darah saya, dari 200 itu turun ke 150. Itu ya 150 itu saya enggak konsumsi obat lagi selama 1 minggu. Saya bilang sama istri saya, ini kelihatan kayak cocok sama saya. Cocok sama saya. Ya. Kemarin dengan bantuan obat susah payah berusaha turun. Susah turun dari 200, tapi ini enggak pakai obat bisa 150. Saya bilang sama istri saya, ya. Tapi kata istri saya, hei, hati-hati, cuma makan itu aja bagaimana bisa kuat?
Nasi lagi keluar. Iya. Saya bilang enggak, saya coba dulu lah. Saya coba dulu. Ini karena saya kemarin saya sudah bertekad harus ikut. Saya coba lagi. 1 minggu lagi Mas Bobby saya ikut. Itu gula darah saya turun 120. Wih. 1 minggu lagi. Keren. Memang walaupun hanya VCO, makannya memang ketat banget ya. Dari jam 8 sampai jam 12 itu baru minum lagi. Makan lagi. Jadi ya di waktu puasa itu hanya masuk kopi pahit itu sama VCO. Jadi karena memang stok yang ada itu hanya VCO, ya saya VCO aja. Ini luar biasa. Jadi ini justru menunjukkan bahwa KF itu harus bisa dijalankan dimanapun. Tadi Mas Rizal kan sempat bilang kita kan jauh ya kan, maksudnya dari pusat kota, pusat bisnis, ya mungkin ada juga pusat bisnisnya, tapi tidak selengkap di misalnya di Jakarta gitu. Tapi ya walaupun cuman dengan VCO ya, turun loh. Turun. Obat-obat loh. Jadi saya ceritain sedikit lagi ya, Mas. Iya, boleh, Mas. Jadi di minggu ketiga itu ada teman yang anaknya hajatan ya, kawin di sini, hajatan kawin. Itu saya diundang. Iya. Saya diundang, saya masuk sama istri, teman-teman di sana. Di sana itu ada daging sapi, dimasak rendang, disitulah saya memberanikan diri untuk mencoba sapi rendang itu. Selama ini saya tidak berani makan itu, Mas. Saya tidak berani. Kalaupun makan itu harus pulang, harus siap katropil sama simvastatin gitu, Mas Bob. Memberanikan diri ini, memberanikan diri untuk makan. Artinya sedikit menyombongkan diri. Kalau si bapak ini makan ini kok bisa ya? Saya coba waktu itu. Terus apa yang dirasakan? Saya coba, itu kan istri bilang, ini memang nekat ini. Istrinya juga dak-dikduk. Takutnya. Teman-teman yang lain, teman yang memang sekantor itu kadang-kadang, Pak, udah bisa makan? Ya, pola hidup saya ini saya coba makan ini. Oke. Saya ngambil, ya, secukupnya saya makan. Saya makan sambil menikmati dan merasakan apa ada perubahan tadi di bagian apa pangkal leher saya ini ada enggak? Iya. Makan selesai, wah, nggak ada apa-apa. Biasanya kalau itu sudah pasti ada alarm ting-ting kayak jarum gitu ya, sudah. Saya coba, saya tambah lagi, Pak. Mas, waktu itu saya tambah. Padahal di protokol itu kalau yang awalnya daging merah itu kan belum ya. Nanti aku jelasin, tapi cerita dulu. Oke. Saya coba, saya makan lagi ya. Tapi setelah itu pulang aman. Nggak cari katropil sama simvastatin, enggak. Saya bilang, wah ini memang asik ini. Pola hidup ini asik ini. Gejala yang ditakut-takutin, diwaspadai nggak muncul. Nggak muncul. Aduh. Seru. Itu momen terindah itu. Itu momen terindah banget itu. Iya. Sesuatu yang dulu begitu ditakuti, ya kan, begitu diwaspadai, bahkan kalau sampai kepengen harus ditakar, ya kan. Tapi ini bisa dengan
bebas dan ya sempat khawatir Dakdikduk ini muncul nggak, tapi ya oke juga. Seru. Apalagi mas? Ya, jadi 1 bulan itu saya ikut, itu gula darah sudah 118 saya. Ketika memang check up-nya di rumah karena ada alat ukur. Tes ya, alat ukur digital itu yang kebetulan memang karena kita berhubungan dengan diabetes ya sudah disiapkan dari jadi ketika dicoba itu ya 118, saya bilang wah ini sudah, saya harus rutin ikut pola hidup inilah. Di suatu kesempatan di bulan kedua itu saya ada kegiatan, ada kegiatan kantor di Makassar. Itu saya ke Makassar itu saya harus bawa stok garam besar, garam itu. Garam kita di sini bilang garam garam kasar itu, garam pasar di sini katakan garam pasar. Sama VCO saya bawa. Saya bawa itu. Ternyata VCO itu kalau di hotel itu kan AC itu dingin. Paginya udah beku ya. Sudah beku paginya. Saya wah ini beku tuh. Lihat ada air panas sama itu, saya rendam di air panas baru minum. Jadi memang ketika menu-menu hotel ini kan memang ada takaran gula yang dipakai. Ya, ketika baru 1 bulan saya ikut, tapi ketika makan menu makanan di hotel itu, setelah itu terasa kayak kepalanya nyut-nyutan gitu ya. Kaki terasa itu di kena jarum gitu, kayak ditusuk-tusuk begitu. Saya pikir memang betul ini yang disebutkan di senior di grup ini ya. Saya waktu itu cuma dibekali dengan tadi garam sama itu, cuma konsumsi itu aja, garam waktu itu karena yang saya dapat referensi itu kadang-kadang di grup itu ya dimakan begitu aja. Jadi cuma bekal VCO sama garam aja ya? Cuma garam aja begitu. Nanti 1 bulan kemarin ya saya coba hubungi Mas Bobi itu ya. Iya. Nah, itu memang saya tuh Mas Bob agak susah ninggalin itu kerupuk sama kacang tanah itu saya susah ninggalin. Jadi kemarin itu yang saya bilang di sini kan agak susah ya cari kerupuk yang itu ya, yang kulit untuk sapi khusus ya, kulit sapi sama itu. Ketika dicari-cari itu adanya kerupuk ikan. Saya sama istri saya bilang coba beli kerupuk ikan itu dulu. Pulang digoreng, dimakan. Tapi menurut saya, waduh ini kayaknya ada yang salah nih. Bahannya pasti ada yang salah nih. Ini tepungnya kelebihan nih menurut saya. Oke. Tepungnya kelebihan. Karena Oke. Terus nanti seminggu kemudian baru mulut saya terasa itu hambar, kering gitu. Terus kayak air liur ini kayak kok ada produksinya air liurnya kayak berlebihan gitu. Saya merasa tidak enak, lalu mencoba menghubungi Mas Bob terkait dengan apa yang saya alami. Ya dikasih masukan itu untuk menyimak YouTube-nya, channelnya. Ya, akhirnya yang tadi saya sebutkan cuka apel tidak ada di tempat saya harus keluar pulau lagi. Aduh. Menyeberang. Jadi saya sebenarnya di Halmaheranya saya harus menyeberang ke Ternate itu. Ya. Okay. Ternate ya. Itu
toko sudah perkotaan. Saya mau keluar di situ. Nah, di sana saya dapat cuka apelnya di sana. Oh, saya bilang ini sudah menjadi ya, amunisi saya nanti balik. Saya balik ya, saya ikut apa yang disampaikan oleh Mas Bob di YouTube. Saya buat minumannya itu, campurannya itu. Ya, kemudian saya konsumsi hampir 3 hari, baru gejala-gejala itu mulai hilang. Ya. Mulai mereda ya. Ya, mulai mereda ya. Oleh Pak siapa ya? Saya lupa namanya, Pak H. Itu disuruh minum konsumsi. Iya ya. Dikonsumsi teh hijau. Teh hijau. Itu kebetulan saya ke Ternate itu juga saya belanja teh hijau. Saya beli. Namun kita harus menyeberang laut ke Ternate, balik lagi. Aduh. Jadi ini sebuah perjuangan, tapi bagi saya ada manfaat yang saya dapatkan gitu kira-kira. Asik gitu. Makan bebas ya. Waduh, itu ya gak bisa ditukar itu. Ya. Habis itu jadi menu wajib dong. Daging sapi rendang itu jadi menu wajib itu. Oh, wajib. Wajib. Kalau kayak Oke. Wah, seru. Jadi sekarang sudah terkontrol, belum ke dokter tapi ya, iya, saya belum ke artinya dokter. Kemarin saya juga mau nanya kalau saya ke dokter, apa yang harus saya check up gitu biar bisa terlihat nilai-nilainya itu apa yang harus saya cek di sana gitu. Saya kemarin lupa nanya. Itu yang harus saya. Siap. Aduh, pengalamannya luar biasa, 7 bulan, tapi dahsyat ya. Oke, kalau untuk diabetesnya sih sebenarnya sederhana. Kalau dari parameter gula darah puasanya sudah bagus, dokter nanti pasti akan minta pengecekan HbA1c. HbA1c itu pengertian sederhananya angka rata-rata gula darah puasa 3 bulan ke belakang. Nah, jadi gula darahnya Mas Rizal udah bagus nih. Udah dari 200 turun 150, turun lagi 120, sekarang 118. Mungkin sudah di angka 100 juga, ya kan? Nah, nanti dokter akan mengkonfirmasi dengan HbA1c. Jadi dari rata-rata 3 bulan ke belakang, gula darahnya itu di rata-rata angka berapa? Kurang lebih begitu. Nah, nanti ketemu indikator angka tertentu. Nah, itu nanti biasanya dokter akan menilai apakah ini sudah keluar dari zona diabetes atau belum. Kalau sudah keluar, ya obatnya sudah bisa dilepas secara resmi. Walaupun, tapi saya sekarang udah nggak konsumsi obat lagi. Nggak resmi. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kalau diminum terus bisa lebih drop nanti. Jadi nanti kayak sudah mendahului dokternya dulu. Dokternya bilang udah mulai lepas. Iya dok, padahal sebenarnya udah tak lepas dari beberapa bulan yang lalu. Nanti kalau misalnya juga ditanya, loh ini bagus nih HbA1c-nya, makan apa aja? Ya bilang aja kita makannya rendah karbo. Gitu. Kalau bilang keto bukan jelek sih, cuman masih ada beberapa teman-teman nakes itu, teman-teman tenaga kesehatan itu masih asosiasinya kalau keto itu tinggi lemak. Nah, padahal kita yang dimaksud keto itu adalah fisiologi ketosis. Ya kan, fisiologi ketosis itu ya rendah karbo sebenarnya. Nah, jadi kalau pemahaman rendah karbo di mereka itu
makanan yang rendah karbohidrat seperti sayur, kemudian hewani yang ramah dalam tanda kutip seperti ikan, ya kan, telur, ayam yang direbus atau ditim, hal-hal kayak gitu. Jadi itu masih aman menurut mereka. Tapi Mas Rizal juga nggak usah bilang aku sekarang jadi menu wajib daging sapi rendang, jangan. Jadi hindari yang nggak perlu untuk jadi perdebatan nih beratnya gitu. Kan tujuannya kita mau dapat afirmasi secara medis bahwa oh ya, saya sudah lepas dari diabetes, ada datanya, ya kan, HbA1c-nya bagus, jadi saya sudah resmi bisa lepas obat, ibaratnya gitu. Sudah remisi lah dari diabetes. Nah ini kebetulan juga barusan materiku tentang diabetes juga sudah selesai, cara deteksi dan sembuh. Nanti bisa disimak. Oke. Gitu. Nah, itulah maksudnya untuk konsul ke dokter, nanti apa yang diperiksa. Nah, kalau yang lain-lainnya misalnya mau sekalian medical check up atau general check up boleh, ya kan? Tapi nanti untuk hasil yang selain HbA1c dan gula darah puasa diterima aja dulu dari dokternya. Misalnya dokter melihat ini kolesterolnya masih tinggi nih, hati-hati. Nanti resiko penyumbatan, resiko jantung koroner segala macam, ya kan. Apalagi kalau AU-nya masih tinggi gitu kan, terdeteksi gitu. Jadi kadang-kadang dokter kayak sedikit wanti-wanti kalau bahasa Jawanya itu. Awas gitu loh, minta kita waspada, ya diyain dulu gitu aja. Ya kan. Justru dari general check up aku nanti bisa lihat profil metabolismenya Mas Rizal kira-kira sudah membaik, jalurnya sudah benar menuju membaik atau tidak. Gitu. Terlihat kok nanti. Kalau general check up kan SGOT, SGPT juga dicek, fungsi ginjal juga dicek, ya kan? Kemudian parameter ureum kreatinin termasuk laju endap darah juga dicek, ya kan? Parameter darah lengkap itu juga dicek, sel darah putih, sel darah merah, imun. Nah, itu nanti terlihat dari situ. Gitu. Ya. Cuma nanti bahasnya jangan di depan dokternya. Dokternya bilang apa? Gitu. Aduh. Nah, tadi sempat bahas tentang tentang rendang sapi ya. Nah, itu kenapa kok tidak muncul lagi? Karena sebenarnya yang menyebabkan muncul ada dulu ditusuk-tusuk di belakang ini itu bukan kolesterol sebenarnya. Nah, jadi kolesterol yang menyebabkan ini sakit itu, pokoknya intinya ingat, sakit itu sebenarnya bentuk peradangan. Nah, jadi kalau kita meradang, kalau ada bagian tubuh kita meradang, misalnya di sini kita habis misalnya angkat beban, misalnya di sini ya, sakit kan angkat beban. Sakit di sini itu sebenarnya peradangan. Tapi kita tahu sakitnya karena kita angkat beban. Nah sekarang kalau misalnya sakitnya di jantung misalnya, tahu-tahu celekit gitu kan. Nah, jangan langsung parno itu kolesterol. Jangan. Itu berbicara inflamasi, ada inflamasi di sini nih, ada peradangan di sini. Dan biasanya tidak jauh-jauh yang bikin peradangan itu nomor satu imunnya dulu. Jadi sistem tubuh kita itu punya sistem pertahanan. Anggaplah tubuh itu kayak negara, imun itu seperti tentaranya. Jadi kalau ada problem keamanan, ya kan, tentaranya yang bergerak dulu. Tentaranya yang bergerak dulu menuju lokasi di mana terjadi problem itu. Nah, nama penyakit
nama sakit itu berdasarkan lokasinya. Jadi kalau nama penyakit jantung, jantung koroner, nah itu berarti terkait lokasinya di jantung, di pembuluh darahnya. Koroner itu pembuluh darahnya. Kalau di ginjal, ya berarti namanya penyakit ginjal, ya kan? Di liver, itu juga penyakit liver. Pada peradangan di situ. Nah, itu Mas. Jadi jangan langsung parno, wah ini kolesterol, jangan. ini ada inflamasi yang muncul di situ yang memancing imun datang di situ. Nah, kalau dulu muncul karena pada saat makan itu kan bareng sama nasi. Nah, jadi aku sih tidak menyalahkan karbohidratnya. Tapi pada saat Mas mengalami sakit itu, kondisi tubuh Mas sebenarnya sudah tidak efisien metabolismenya. Kenapa aku bisa bilang tidak efisien? Mas dulu kalau makannya kurang dari 3 kali sehari, pasti lemes. Ya, betul itu. Nah, jangankan 3 kali. Agak susah, mesti minimal 5 kali, ada snacknya soalnya. Kalau tidak ada snack, jangan harap bisa bertahan ideal 3 kali sehari makan cukup. Belum tentu. Harus ada snack supaya bisa tahan. Nah, 5 kali itu. Nah, jadi bayangin kondisi tubuh yang sudah sangat tergantung dengan glukosa tadi, kemudian dibarengi dengan lemak yang tinggi juga, walaupun makan rendangnya sekecil aja ya kan waktu itu. Ya sudah, kayak dilemparin, kalau di perang itu kayak dilemparin granat, masuk gitu kan, jedur gitu, tuh sakit di sini. Gitu. Nah, pada saat Mas kemarin momennya pada saat hajatan kok tidak sakit, nah itu yang menunjukkan metabolismenya tubuh Mas sudah jauh lebih efisien. Nah, tidak lagi tergantung sama glukosa. Tidak perlu lagi harus 3 kali makan dalam sehari. Nah, Mas kalau menganggap tubuh Mas itu mesin, ya kan, alat suatu mesin, ya kan, mobil atau gimana, Mas lebih pilih mana? Yang sehari 5 kali isi atau sehari cuma sekali isi? Itu Mas. Jadi kita kemarin itu ya ketika badan mengecil itu kan, wah, banyak yang bertanya, wah itu betul, sakit ya betul. Saya bilang kalau memang bilang sakit ya, saya kemarin itu kan gula darahnya tinggi ya. Iya. Tapi sekarang saya aman aja. Tapi kok jadi kurus ya? Ya saya bilang, saya bukan target kurus sih, tapi akibat dari pola makan saya, ya saya dapat berat badan saya turun. Ya syukurlah saya bisa pagi-pagi bisa leluasa ngikat tali sepatu. Dulu kan susah, merunduk itu kan susah. Dulu terarang pelut. Harus kaki yang menuju ke tangan. Sama Mas, ya aku dulu juga sebelum ber-KF beratku 97 dengan tinggi cuma 172. Ya, jadi sama. Mirip. Iya, kita kalau mau ngikat sepatu, kaki yang harus diangkat. Kita nggak bisa bungkuk. Nah, untuk yang bulian, ya kita semua mengalami. Masih gencar ya sampai sekarang dibully, disuruh berhenti, jangan terlalu ekstrim. Ya, itu kayaknya sampai kemarin pimpinan saya juga sampaikan, Pak Rizal jangan terlalu kurus.
Jadi jadi pimpinan unit jangan terlalu kurus nanti dikira stres. Takut citra ini BUMN-nya tercoreng. Kepalanya bikin stres. Oke. Saya bilang, Pak, saya sehat kok. Saya sehat. Nah, tunjukkan nanti hasil labnya, ya kan? Ya. Nanti kalau mereka melihat masalah kolesterol dan asam urat, nah, nggak usah dijelaskan, bilang, nanti Pak, 6 bulan berikutnya MCU, kolesterol akan jauh lebih baik. Nah, mudah-mudahan gitu. Ya. Iya, caranya Mas, tenang aja. itu sering dipakai soalnya untuk teman-teman warrior yang punya apa ini tuntutan MCU-nya atau general check up-nya itu harus bagus karena tuntutan pekerjaan seperti pilot, kemudian pekerja migas. Itu mereka kan rutin general check up. Nah, jadi mereka punya kendala di situ. Aku sebenarnya nyaman dengan kondisi ketosis. Tapi sayangnya kolesterolku kan tinggi. Sedangkan tuntutannya dari dokter ini harus turun. Aku udah jelasin bahwa trigliseridku rendah, ndak jadi masalah. Jadi ndak jadi masalah bukan masalah metabolisme kalau kolesterol tinggi tapi trigliserid rendah. Yang masalah itu kolesterolnya tinggi, trigliseridnya juga tinggi. Nah, itu bermasalah. Iya. Saya kemarin waktu ngalami mulut kering sama itu, kaki saya bagian kiri, lutut kiri itu kan bengkak kemarinnya. Iya, iya. Kayak saya memang masih digital ya, tes digital itu. Iya. Asam uratnya itu 3,4. Wah, 3,4. Kan? Kemudian kolesterolnya itu memang tinggal 230 kemarin. Iya. 230. Iya. Gula darah kemarin itu di angka 123 kalau nggak salah. Ya. Oh, 123. Oke. Nah, 23. Terus saya nanya sama Mas Bob, ini apa asam urat saya rendah kok bisa sakit ini? Orang rumah semua pada bilang ini asam urat. Tapi ternyata asam urat aman. Itulah. Dan gula darah puasanya Mas Rizal 123 itu aku masih tolerir karena kan baru ini boleh dibilang 7 bulan kan? 7 bulanan. Nah, apalagi dulu punya riwayat diabetes di mana rutin gula darah puasanya di atas 200 tanpa obat. Nah, ini aku selalu bilang ketosis itu bukan ditentukan dari angka gula darah puasa 80 seperti di protokol. Aku bilang Mas Rizal saat ini kondisinya sudah ketosis. Nah, iya. Walaupun gula darah 118 kalau lagi sehat, lagi tidak ada gejala, kan gitu. Tapi Mas tinggi banget, bahaya nggak? Loh, itu nggak bahaya, itu masih proses adaptasi Mas Rizalnya. Iya. Jadi kenapa gula darahnya bisa banyak meningkat seperti itu belum bisa di bawah 80? Karena masih banyak sel-sel di tubuh Mas Rizal yang masih belum efisien. Nah, sel-sel yang belum efisien itu masih butuh glukosa. Tapi bedanya suplai glukosanya bukan lagi dikontrol sama mulut kita. Dikontrol sama pabrik liver kita yang menghasilkan glukosa. Bahannya dari mana? Ya, yang jelas bukan dari karbohidrat. Jadi liver kalau bikin glukosa itu supaya sesuai kebutuhan, bahannya bukan dari karbohidrat. Tapi bahannya dari selain karbohidrat, yaitu dari protein sama dari lemak. Protein itu ada yang sifatnya asam amino glukogenik, nggak usah dihafalin. Tapi sifatnya kalau glukogenik berarti asam amino itu mudah dirubah menjadi glukosa. Itu kalau proteinnya. Kalau yang lemaknya, itu yang nanti dirubah jadi glukosa adalah gliserol.
Itu komponennya. Jadi kalau Mas makan hewani, makan ikan, makan telur, makan daging sapi rendang, itu sebenarnya mensuplai bahan baku untuk pembuatan glukosa bagi liver. Tapi yang kontrol livernya. Kontrol untuk berapa banyak dari bahan baku yang udah masuk itu, berapa persennya yang dirubah jadi glukosa. Nah, nanti seiring waktu, sel-sel tubuhnya makin efisien, makin bagus, sel-sel yang efisien tidak lagi perlu pakai glukosa. Karena akan disuruh sama liver. Kurang lebih nih bahasa kasarnya. Kamu kan udah sehat, bilang sama sel yang dulunya sakit. Dia bilang gini livernya, kamu kan sudah sehat, aku nggak perlu lagi suplai glukosa ke kamu. Kamu harus bisa bakar lemak. Nah, akhirnya sel-sel yang nggak efisien makin lama makin turun jumlahnya. Disitulah gula darahnya nanti turun lagi. Dari 100 turun di bawah 100 jadi 90. Itu. Jadi yang fase-fase ini kita di tahap fase yang pertama ini juga aman-aman aja ya? Aman-aman aja, Mas. Jadi tidak usah galau dengan gula darah masih 100. Justru pada saat Mas merasakan sakit di kaki itu kan ada inflamasi dong. Iya kan? Ada inflamasi di situ. Iya. Sel-sel imun yang lagi lari ke lokasi problem tadi, Mas boleh percaya enggak, itu bahan bakarnya supaya mereka cepat respon, itu bahan bakarnya gula, Mas. Dan tebak, yang supply siapa? Liver juga. Makanya gula darah Mas naik dari 118 jadi 123. Padahal Mas nggak makan karbo kan? Iya. Tapi banyak teman-teman yang masih galau. Aku salah makan ini. Padahal nggak salah. Jadi Mas Bob kemarin itu pas bengkak kakinya itu anak perempuan saya itu kan udah dewasa. Iya. Katanya gini, Papa, hati-hati. Sebaiknya makannya balik lagi, makan biasa dulu, itu sakit. Sudah sehat, masa balik lagi. Lah, itu. Tapi sekarang udah turun kan? Udah turun kan? Ya, sudah turun. Udah bisa bergerak. Tadi udah jalan agak jauh juga, lumayan. Nah, jadi Mas Bob, kemarin saya juga sempat, maksudnya artinya ketika sakit kemarin saya bilang, kita dengan pola makan ini kalau nanti kita dibawa ke rumah sakit atau gimana, itu gimana nanti ya? Nah, sebenarnya prosedur di rumah sakit itu dilakukan harus ada dasar. Jadi contoh misalnya, yang selalu ditakutin di rumah sakit itu infus. Nanti kalau diinfus glukosa gimana, Mas? Aku selalu bilang, kalau diinfus glukosa, di kondisi gula darahnya, kan diukur dulu dong gula darah kita. Kalau ternyata gula darah kita masih normal, masa diinfus glukosa? Jadi kita juga harus jadi pasien yang kritis. Ya kan, minimal keluarga kita juga harus paham. Bukan kita mau titip pesan, nanti kalau aku nggak sadar, jangan sampai masuk infus glukosa, jangan gitu juga. Kasih pemahaman gitu loh. Nggak usah takut, nggak usah galau, ya kan. Tapi percayalah juga, dokter melakukan itu, kalaupun sampai harus infus glukosa, dengan dasar yang memang jelas, itu konteksnya kan berusaha menyelamatkan nyawa. Ya, jadi kalau memang konteksnya itu, jangan dihalang-halangin. Biarkan dokter melakukan SOP-nya dulu. Ya kan? Ingat, ketosis itu bisa dikejar lagi. Karena begitu gula kita glukosa kita meningkat karena dimasukin glukosa, ya ketosis batal sebenarnya. Cuman itu aja.
Ketosis batal itu artinya keton, liver nggak lagi produksi keton, cuman itu doang. Nah, kita jadi mungkin craving lagi sama karbohidrat, seperti hal kayak gitu. Tapi di kondisi kita udah sadar dan tubuh kita udah stabil kondisinya, ya kita bisa kejar lagi ketosis ya. Kita bisa pilih lagi makanannya, iya kan, kalau kondisi kita udah stabil. Nah, itu. Jadi, jangan galau. Lihat dulu permasalahannya apa. Ya. Jadi, tapi ini harus bersyukur karena ketika 7 bulan jalan ini, artinya saya cukup ketat untuk ngikut protokol. Memang tidur kadang-kadang kelewat sedikit ya. Sekarang jangan fokus lagi di pola makan. Karena pola makan itu Mas sudah lampaui, goalnya sudah dapat. Sekarang Mas Rizal harus belajar mengenali keseimbangan di pola hidupnya. Nah, jadi pola hidup itu 24 jam, Mas. Mas harus tahu dalam 24 jam itu porsi stresnya sudah berapa banyak. Ya kan? Porsi stres tubuh. Contoh dari puasanya. Puasa nggak makan itu stres loh ke tubuh. Ya? Belum olahraganya. Kemarin pasca yang saya alami mulut kering, kaki bengkak itu. Setelah ini kok pagi itu bawaannya lapar, Bang. Itu gimana? Itu artinya pada saat inflamasi kemarin kan stres itu tubuh. Begitu inflamasinya udah turun, masa mau stres terus? Harus ada seimbangnya dong. Relax. Iya kan? Ibarat kata kayak Mas Rizal nih, habis seharian dapat banyak kerjaan sampai lembur. Sampai pulang pagi. Pulang tengah malam lah, jangan pulang pagi, ya kan? Pulang tengah malam, ya kan? Pertanyaannya, kalau besok disuruh masuk pagi, kira-kira Mas Rizal sanggup nggak? Iya, nggak sanggup lah. Berarti secara manusiawi dan normalnya aja di kondisi kerjaan kayak gitu, pasti pinginnya aku mau tiduran lah, sampai aku masuknya siang aja. Iya kan? Karena Mas Rizal butuh rileksnya, butuh porsi untuk menyeimbangkan stres kemarinnya. Nah, sama di sakit yang tadi. Begitu Mas sudah mereda inflamasi sakitnya, pasti tubuh juga menuntut relaksasinya. Lapar muncul, pingin tiduran, habis nanti kalau sudah kenyang, itu harus diikuti. Itu yang aku bilang pola hidup, Mas. Ya, mengenali sinyal-sinyal alami tubuh seperti itu. Itu. Jangan nanti, wah ini sakitnya belum beres nih, menurut aku belum tuntas. Aku hajar puasa lagi, nambah stres itu namanya. Itu yang harus dihindari. Ya. Tapi sekarang ketika kondisi ini kan tubuh kita terasa enak, ringan, bergerak juga. Jadi enak gitu. Betul. Ya, menurut saya sudah, kalau kemarin kan harus minum obat tiap hari ya. Sekarang nggak lagi, itu cukup lah. Bagi saya cukup. Bayangkan minum obat rutin terjadwal itu sudah rasanya ini. Saya pikir wah ini ginjal ini sudah masuk. Jadi Mas Bob, kemarin itu ketika aku mengenal KF, kemudian ada teman rekan kerja kami juga kena jantung ya, jantung. Nah, waktu itu saya sempat ngomong, wah saya ada satu pola hidup yang saya ikuti ini, diabetes saya sampai sekarang saya rasa sudah cukup normal bagi saya, karena kemarin minum obat di atas 200, tapi sekarang baru sempat bercerita, dia minta saya share bacaannya, itu
beliau baru sempat membaca itu, pingin ikut waktu itu. Tapi memang ya nasib hidup ya, masing-masing punya jalan hidup ya. Kami tidak bisa menerka. Sebelum beliau bercerita banyak dengan saya, beliau duluan dipanggil. Astaga. Ya. Jadi saya pikir, wah, apa yang saya ikuti kayak channel Mas Bob itu kan dengan banyak cerita-cerita. Saya nyesal juga, makanya belum bisa memberikan informasi yang baik kepada teman yang lain. Gak apa-apa, Mas. Kita jangan merasa bersedih, ya kan? Karena tangan sama kaki kita cuma 2. Ya kan? Boleh percaya atau enggak, kadang-kadang yang paling susah itu orang terdekat kita. Ya, orang tersayang di samping kita itu kadang-kadang paling susah. Tapi yang non jauh di sana gampang banget karena memang sudah riwayatnya sudah, aduh saya udah dokter angkat tangan, medis juga bingung, ya kan. Jadi kita mengalir aja, ya kan. Ya kita percaya kita sudah melakukan bagian kita, dan ya kita peka saja kapan yang di atas tuntun kita untuk menjadi kepanjangan berkat ibaratnya. Tenang Mas, di belakang teman Mas tadi pasti akan ada banyak yang bisa nanti Mas jadi saluran berkat. Tenang saja. Ya kan. Ya. Karena menurut saya di Halmahera ini kayaknya baru saya sendiri kayaknya. Ada sih teman-teman di Sorong, ya kan. Kemudian di Kendari, Ternate juga ada. Waktu itu sempat mau bikin seminar. Ya? Udah lama banget. Tapi aku nggak tahu apakah masih ini atau enggak. Gitu. Nanti kalau ada grupnya yang di Sorong, aku kasih deh linknya nanti. Aku bagikan. Jadi bisa ya, walaupun terpisah oleh lautan, tapi kan ya, masih relatif dekat gitu loh. Iya, masih dekat. Kalau Sorong dekat. Jadi tapi aku bersyukur dengan teknologi internet, dengan Zoom seperti ini. Ketemu Mas Rizal di Ternate ini. Senang banget. Salah satu mimpiku Mas, Indonesia Timur, teman-teman warrior di sana bisa ikut berbagi, ya kan. Moga-moga nanti dari Mas Rizal juga ada yang tergerak, terinspirasi untuk membagikan gitu. Karena jujur memang di sana itu ya kita sama-sama tahu akses untuk komoditas itu terbatas, tapi justru tantangannya di situ. Bagaimana KF itu bisa diterapkan, ya kan? Karena seperti Mas Tio bilang, ini pola hidup nenek moyang. Betul ya. Itu loh. Jadi jangan pernah berpikir amunisi juga harus dikonsumsi seumur hidup. Wah, itu sehatnya sembuh kalau itu. Gitu. Jadi kita harus mengembalikan keseimbangan metabolisme tubuh kita gitu loh. Karena kita paham gitu. Karena kita paham tubuh kita seperti apa. Dokter membantu dari segi medis karena mereka yang lebih tahu tindakan medisnya. Mereka yang lebih tahu SOP-nya. Kita kan tidak tahu, kita tidak punya hak ke sana. Mereka yang lebih berhak. Tapi kita bisa sinergi dengan para nakes, para tenaga kesehatan. Itu. Keren. Aduh, ini nggak sadar sudah mau 1 jam. 1 jam ya? Hampir. Di sana sudah mau jam 10 juga, udah setengah 10 kurang. Nggak apa-apa Mas. Nanti kapan-kapan kalau mau ngobrol lagi tatap muka begini lewat Zoom, aku open. Ya kan, moga-moga lihat Mas Rizal bisa diakomodir. Aku tergerak banget, punya beban banget untuk teman-teman di Indonesia Timur yang kesulitan akses, kesulitan informasi, kadang-kadang butuh, ya kan, butuh untuk ngobrol seperti ini, walaupun secara virtual, tapi kan, ya inilah keluarga kita. Keluarga karena satu pola hidup yang sama, lifestyle yang sama itu.
pertanyaanku terakhir, Mas. Kalau Ya. ada yang nawarin, ada yang bilang, itu nggak boleh itu lama-lama, belum ada bukti otentik, bukti ilmiah, dampak jangka panjang keto. Nah, kira-kira jawaban Mas apa? Sekaligus sebagai closing statement, Mas. Jadi sebelum Mas Tio nanya, sebenarnya ada beberapa eh, teman yang sudah nanya ke saya. Saya bilang, Oh, wah, itu hati-hati lah. Itu belum ada secara ilmiahnya. pembuktian kesehatan yang saya bilang oke lah. Informasi itu kan masing-masing mengkonsumsi berdasarkan apa yang mereka dapat ya. Ya. Kalau saya sih, saya mempelajari ini sebelum saya mengikuti, saya sudah mempelajari juga. Walaupun keterbatasan informasi yang saya dapat, Ya. namun satu hal saja, kalaupun ketika kita mengikuti, lalu tidak ada dampak yang kita rasakan, ya kenapa harus kita ikut? Tapi kalau dampak yang kita rasakan itu ada, ya resikonya kan masing-masing ada. Kita tidak ikut, resikonya juga ada. Kita keren. Keren. Setuju. Pahami resiko bukan karena ketakutan. Nah, itu. Setuju banget. Jadi kan kalau kita tidak ikut kan risikonya gulanya ada, ya itu tadi. Ya. Risiko ke ginjal, risiko ke jantung, dan itu pasti ada. Iya, betul banget. Aduh, keren. Aduh. Jadi aku juga bisa bilang kalau tidak merasakan manfaat KF setelah menerapkan, ya nggak usah lama-lama. Mau kayak Mas Rizal 7 bulan, kalau Mas Rizal tidak merasakan manfaatnya, jangankan 7 bulan, 3 bulan juga udah ditinggal. Iya kan? Ya. Itu loh. Tadi yang disinggung Mas Bob di awal tadi itu kan kayak harus check up dulu, baru lepas obat. Saya pas ngikut langsung lepas obat. Terlanjur percaya diri. Loh, yang episode TFH sebelumnya ada yang belum nerapin aja, baru hari pertama langsung lepas obat. Nekat juga. Karena jujur memang ya tiap orang satu persamaannya, kalau sudah divonis harus obat seumur hidup itu, aduh rasanya kayak berat banget. Kayak hidup itu sudah dikekang oleh sesuatu beban yang udah nggak bisa ditaruh lagi gitu loh. Harus dipanggul terus sampai akhir gitu loh. Jadi pada saat ada harapan itu rasanya sudahlah, ngapain ini dipanggul terus. Buang saja. Gitu. Apalagi Mas merasakan sendiri, melihat sendiri ke tubuhnya dari GDP di atas 200 tanpa usaha yang begitu dahsyat seperti sebelumnya, harus rutin obat, jaga makan. Ini cuman makan ikan ibaratnya gitu, karena memang yang melimpah di sana ikan, ya kan? Ya, benar. Bisa turun sama VCO, cuman malah turun jadi 150. Iya. Meluncur. Benar. Itu kan nggak bisa dibantah gitu loh. Jadi ya benar sih seperti Mas Rizal bilang. Ya kalau kalau misalnya takut nanti ada apa-apa di jangka panjang, ya nggak dijalanin pun ya kamu juga ada resiko. Ya kan? Gula darahmu makin tidak terkendali, ginjal kena, jantung kena. Ya. Yang ada bukan obat makin berkurang, nambah ya. Ya tinggal pilih jalannya gitu kan. Ya. Dan Mas Rizal bisa bilang kalau aku pilih KF. Udah gitu. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Sampai tubuhnya bilang sebaliknya.
Tapi jujur nih Mas, berasa diet nggak? Enggak, Enggak. enggak. Makannya, makannya melimpah. Keren. Aduh, terima kasih Mas Rizal untuk closing statement-nya juga, ya kan? Ya. Aku pikir ini pernyataan yang bisa mencelikkan ya, maksudnya menyadarkan, menggugah. Ayo, mau sampai kapan? Resiko tetap ada kok, ya kan? Tapi minimal di KF ini kita tidak berbicara hanya makanan. Memang di awalnya adaptasinya lewat makanan dulu, karena di zaman modern ini ada nggak sih yang secara normal sudah ketosis selain bayi yang baru lahir? Bayi yang baru lahir kan tidak bawa pohon permen, tidak bawa pohon gula. Dan itu dokter-dokter juga sudah mengakui bahwa bayi yang baru lahir itu terlahir ketosis. Tapi seiring dengan perkembangan tumbuh kembangnya, dikenalkan dengan asupan yang nutrisi yang diperlukan menurut pemahaman zaman modern. Nah, disitulah historinya sindrom metabolik itu mulai kemana-mana, ya kan? Itu. Jadi ya kita harus mulai lebih melek lagi, harus lebih sadar lagi. Ya, itu tambahan statementku Mas untuk closing statementnya Mas Rizal. Keren. Tetap semangat, menyemangati jadi living proof di Indonesia Timur, ya kan? Moga-moga akan banyak living proof lainnya. Terima kasih Mas Rizal. Ya. Aku senang banget dapat di Indonesia Timur. Aduh. Oke, teman-teman. Waktu juga yang membatasi, tapi percayalah, episode seperti ini tak akan pernah hilang, tak akan pernah habis, akan selalu ada pengalaman unik, ya. Dimanapun teman-teman warrior berada, teman-teman terbuka. Aku terbuka untuk menerima kalau memang ada yang tergerak untuk berbagi testimoni. Monggo, silakan. Tapi aku akan selalu pantau di grup, ya, di grup Facebook ataupun kadang-kadang di media sosial lainnya. Jadi pastinya teman-teman jangan pernah lelah untuk berbagi, jangan pernah lelah untuk sharing. Karena siapa tahu sharing teman-teman bisa menjadi berkat, bisa menjadi jalan keluar buat teman-teman lain di sana yang punya masalah yang sama. Oke? Sampai jumpa dan dadah!